Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa amala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Allah Subhanahu wa taala masih membimbing kita semuanya menapaki jalan hidayah, dan Allah memudahkan kita semuanya untuk menuntut ilmu ya, untuk mempelajari salah satu dari ibadah kita, yaitu sholat kita. Baik, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di pertemuan yang pertama ini insya Allah kita akan membahas tentang metodologi. Rata-rata orang kebanyakan kalau ingin belajar bahasa Arab, terutama orang-orang pesantren ya, mereka akan mengambil kitab Al-Arabiyyah Baina Yadaik atau Silsilatut Ta'limil Lughatil Arabiyyah atau Al-Arabiyyah Lin-Nasyi'in. Baik, kitab-kitab yang demikian itu sangat-sangat bagus untuk dipelajari. Sekali lagi, kitab-kitab yang demikian sangat-sangat bagus untuk dipelajari. Kita ambil contoh misalnya kitab Al-Arabiyyatu Baina Yadaik. Kitab ini urut ya, dari pemula sampai mahir. Hanya saja kitab-kitab yang tadi kita sebutkan itu panjang sekali. Arabiyyah Baina Yadaik ini ada 4 jilid. Setiap jilidnya itu ada 4 level ya. Ada 4 level, setiap levelnya ada 2 jilid. Jadi totalnya 8 jilid. Biasanya kalau orang-orang pesantren itu menyelesaikannya dalam ya kurang lebih 4 tahun lah ya, sekitar 4 tahun. Bisa lebih, bisa kurang. 8 jilid, jadi setiap tahun 2 jilid. Itu bagi yang di pesantren dan fokus untuk belajar bahasa Arab ya. Kan tetapi bagi kebanyakan orang yang mungkin agak kesusahan ya, agak kesulitan untuk mempelajari bahasa Arab yang kepanjangan ya, kita di sini insya Allah akan membahas bahasa Arab yang spesifik. Spesifik artinya tidak akan membahas tentang percakapan, tidak akan membahas tentang hal-hal yang kaidah bahasa Arab, tidak ya. Tapi kita di sini fokus untuk pemahaman bacaan sholat kita. Nah, di sini metode belajar kita terbagi menjadi 2 ya. Metode yang pertama yaitu menggunakan e-learning ya, e-learning seperti ini ya. Usahakan teman-teman sudah bisa mengakses linknya ya. Nah, setelah berbagai pertimbangan, akhirnya ya kita buat materi kita ini agar fleksibel, bisa diikuti oleh siapapun dan kapanpun ya. Sudah kita jelaskan sebelumnya bahwasannya pembelajaran menggunakan live meeting seperti ini, itu memang dia punya kelebihan. Kelebihannya adalah bisa berinteraksi secara langsung. Tapi kekurangannya adalah bagi kita yang mungkin berhalangan hadir ya, itu waktunya harus pas ya. Misalnya ini jam 19.30 waktu Indonesia Barat misalnya. Maka mungkin nggak semua orang bisa hadir di jam ini ya. Sebagian mungkin menyimak melalui rekaman. Dan juga kekurangannya jika melalui Zoom meeting seperti ini, penjelasan mungkin bisa diulang sekali, 2 kali, 5 kali, mungkin 10 kali masih bisa ya. Tapi kalau misalnya 100 kali agak susah ya. Jadi untuk materi bacaan sholatnya kita letakkan di e-learning seperti ini. Tujuannya adalah agar bisa diulang-ulang sampai paham ya, diulang-ulang sampai paham. Nah, ketika ada ketidakfahaman atau hal-hal yang perlu ditanyakan, maka insya Allah akan kita bahas di sesi live seperti ini ya.
Nah, di sisi live seperti ini juga insya Allah kita akan membahas tentang doa sehari-hari. Tentang apa? Doa sehari-hari. Materinya insya Allah akan dikirimkan sebelum pelajaran ya, adapun doa sehari-hari itu. Adapun materi bacaan salat insya Allah kita akan fokuskan di website e-learning seperti ini. Baik. Jadi penting di sini pastikan teman-teman menyimak materi urut dari atas sampai bawah. Setiap modul video yang sudah disimak, pastikan untuk mengklik laporan ya. Jadi ini klik misalnya akan muter video gitu ya. Nah setelah menyimak dari awal sampai akhir ya, ini jangan sampai dilewati ya. Ada video fundamental atau pendahuluan mukadimahnya jangan sampai dilewati. Kenapa? Karena ini sangat-sangat penting berkaitan dengan metode dan cara pembelajaran kita. Di sini sudah kita jelaskan lengkap ya. Nah, ketika sudah menyimak maka klik di sini ya, klik jika sudah menyimak ya. Jadi kita tahu sudah menyimak atau belum ya. Namanya siapa, asal kotanya dari mana, usia berapa. Ketika sudah menyimak, klik di sini sudah menyimak ya, dan kirim di sini. Setiap video ada seperti ini ya. Nanti insya Allah di sini akan dijelaskan bagaimana teknis-teknisnya, teknis belajarnya. Jangan sampai dilewati ya. Kemudian materi PDF silakan klik di sini ya. Silakan klik di sini. Kalau di komputer tampilannya akan seperti ini. Nanti kalau di HP ya kurang lebih seperti ini ya, mirip-mirip ya. Klik di sini ya. Kalau sudah diklik lagi seperti ini nantinya. Nah, ini usahakan untuk bagi yang merasa kekecilan ya, di tampilan DP kekecilan, diusahakan untuk dibawa ke tukang fotokopi untuk difotokopi. Insya Allah tidak terlalu mahal insya Allah ya, paling cuma sekitar 60-an, ya 60 sampai 70 halaman lah, sekitar itu ya. Dan ini kalau di print ukuran kertas A4 segini ya, insya Allah akan sangat-sangat jelas tulisannya, terbaca dengan gamblang, tidak akan kesulitan insya Allah ya. Baik, setelah mendownload materi ya, download materi ya, maka di sini penting ya, fokus utama bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali adalah pemahaman dan hafalan kosakata saja. Tidak usah terlalu memusingkan kaidah tata bahasanya. Karena memang kaidah tata bahasa ini memang ada sedikit-sedikit nanti ya, tapi tidak usah terlalu diperhatikan bagi yang memang belum pernah belajar kaidah bahasa Arab. Jadi begitu. Baik. Kemudian setelah menyimak 3 video di atas, silahkan beralih ke hari pertama, kemudian hari kedua, ketiga, dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Baik. Tapi perlu kita perhatikan di sini bahwasannya hari pertama, hari kedua ya, bagi sebagian peserta itu akan berbeda dengan sebagian yang lain. Misalnya begini, si A ini bisa menyimak hari pertama besok, misalnya itu hari Selasa. Ini anggap saja hari Selasa ini ya, hari Selasa. Kemudian berarti hari kedua ini hari Rabu. Tapi si B, hari kedua ini beliau sangat-sangat sibuk. Inilah yang kita katakan ya, bahwasannya kenapa kita belajar di e-learning ya, itu karena bagi yang punya kesibukan ya, harus bekerja, safar ya, ini bisa diklik ketika sempat gitu ya. Jadi ini hari pertama, anggap saja hari Selasa, si A ya, si B juga hari Selasa, besoknya ya beliau ternyata berhalangan ya, baru bisa buka ini pada hari Jumat misalnya. Berarti hari Jumat bagi si B adalah hari kedua.
Nah, hari kedua di sini setiap orang beda-beda. Sekali lagi, hari pertama, hari kedua, hari ketiga bagi setiap orang adalah berbeda-beda. Tergantung dia kapan mulainya. Kita sadar penuh ya, setiap orang itu tidak semua orang punya kesempatan yang sama, tidak semuanya itu punya eh, waktu luang yang banyak ya. Terkadang eh, punya banyak kesibukan gitu ya. Ini misalnya hari Selasa ya, kemudian di sini hari Jumat, ini hari Ahad atau Senin atau Selasa depannya lagi, maka nggak masalah ya. Disimak materi ini ya, setiap materi ini anggap saja setiap garis ini ya, antara garis ini ya, ini anggap saja satu paket materi. Per satu paket materi ini boleh diselesaikan dalam waktu 1 hari kalau bisa ya, tapi misalnya agak sulit memahami, maka boleh 2 hari sekali, 3 hari sekali, 4 hari sekali, bahkan sepekan sekali tidak masalah. Kalau misalnya kita sepekan sekali mengerjakan, kemudian eh, sampai 30 pekan insya Allah tidak sampai setahun sudah selesai. Jadi begitu ya, 1 pekan sekali dikerjakan, disimak, kemudian dihafalkan, akhirnya apa? Insya Allah selesai kurang dari 1 tahun. Baik, jadi misal di sini ya, ini kita mulai dari keluar masuk kamar mandi. Kenapa? Karena anggap saja ini kita sedang sholat subuh ya. Orang bangun tidur itu ya tidak langsung apa ya, tidak langsung wudhu, tapi dia pasti ke kamar mandi terlebih dahulu ya. Untuk buang hajat, kemudian dia berwudu. Nah, masuk kamar mandi di sini ya kita masukkan, dan kita pasti setiap hari juga masuk kamar mandi. Silakan diklik di sini ya. Kalau ini kita klik, maka akan keluar materi seperti ini ya. Seperti ini. Ini versi ketika belum disempurnakan ya. Eh, untuk yang sudah disempurnakan itu silakan klik di sini tadi ya. Tadi di sini. Ini link materi PDF-nya tadi. Misalnya ini ya. Ini misalnya. Jadi ketika menyimak ini ya, ketika menyimak materi ini ya, sekali lagi ketika menyimak materi ini usahakan sudah memegang ini. Ya, gitu ya. Ketika menyimak materi yang ini, sekali lagi ya, usahakan sudah memegang yang ini. Kemudian setengah materi ini, dari sini sampai setengah sini misalnya ya, itu akan membahas tentang cara baca kosakatanya bagaimana. Juga cara baca ayat-ayatnya ya, penerapannya bagaimana. Jadi gini, ini doanya, kemudian kosakatanya di sini, ini adalah kosakatanya. Kemudian di sini ada contoh ayat yang mengandung kosakata di atas. Kenapa sholat dan juga Quran itu sangat-sangat berhubungan ya. Seringkali kita mendapati ya bacaan-bacaan sholat kita itu dalam Al-Quran. Nah ini, seperti ini ya. Jadi sekali lagi, di sini ada katanya ya, kata kosakata utama yang paling kiri ini. Kemudian artinya di sini persamaan katanya di sini. Kemudian lawan katanya, persamaan kata, lawan kata. Kemudian ada contoh dari ayat-ayatnya ya. Contoh dari apa? Dari ayat-ayatnya. Contoh ayat yang mengandung kosakata di atas ini. Baik gitu ya. Ini nggak usah terlalu diperhatikan. Kenapa? Karena ini nggak usah diapakan ya, biarkan aja. Karena sudah kita pindahkan ke linknya nanti ya. Kita lihat nanti ya. Baik. Jadi ketika menyimak ini usahakan sudah memegang kertas tadi yang sudah difotokopi, atau kalau misalnya
Tidak difotokopi nggak masalah ya, misalnya pakai komputer kan besar itu, jadi nggak perlu lagi pakai kertas fotokopian ya, atau kalau punya tablet misalnya, nggak perlu lagi pakai fotokopian, maka nggak masalah ya. Baik. Nah, ketika sudah menyimak, selesai, maka usahakan kirim laporan di sini, yang warna biru ya, yang warna biru. Yang warna biru, klik warna biru, tergantung hari keberapa. Jadi ini laporannya, kalau tadi misalnya menyimak hari pertama, klik hari pertama di sini. Tadi menyimak hari ke-11, klik hari 11 di sini. Misalnya lagi menyimak hari ke-22, maka klik hari ke-22 di sini. Ya, hari ke-1 misalnya, yaitu misalnya namanya saya ganti misalnya Edi misalnya ya. Asal kotanya misalnya Jakarta, laki-laki misalnya, atau kalau perempuan ya tulis nama perempuan gitu ya. Usianya misalnya 23 misalnya. Nah, di sini apa yang dihafalkan dari kosakata ini, misalnya dia menghafalkan kosakata utamanya saja, berarti dia menghafalkan yang paling kiri di sini. Yang paling apa? Kiri ya di sini ya. Kemudian kalau misalnya dia punya waktu lebih atau misalnya dia dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk waktu luangnya ya dan punya banyak kesempatan, maka menambah dengan sinonim klik di sini. Misalnya menghafalkan juga apa dengan sinonim ya. Ini menghafalnya itu nggak harus 100% hafal ya. Ya menghafal 70 sampai 80% hafal itu tidak masalah. Kenapa? Karena ujung-ujungnya ini semuanya akan terulang di doa-doa setelahnya. Ayat pun seperti itu ya. Kosakata-kosakata misalnya a'udzu, ini betapa banyak doa-doa yang pakai a'udzu itu sudah tak terhingga lagi ya, sudah banyak sekali ya. Min ya. Ini kosakata-kosakata yang pasti akan terulang lagi di pelajaran atau doa-doa setelahnya. Jadi cukup hafal 70-80%. Baik, kalau misalnya punya waktu lebih, kosakata utama ditambah sinonim dan antonim. Kosakata utama ya, sinonim ini juga iya, antonim juga. Kemudian kalau misalnya punya waktu luang lagi ya, kosakata utama ditambah sinonim, antonim serta ayatnya di sini. Ya menghafalkan ayat ini. Ini tapi bagi yang waktu luang sekali ya. Tapi kalau misalnya waktunya tidak terlalu luang ya ya di skip tidak masalah. Tapi faedahnya sangat besar menghafal ayat-ayat ini. Kenapa? Karena ketika kita membaca Al-Quran, kita nanti akan lebih bisa mentadaburi, gitu ya. Ini manfaatnya kembali kepada kita masing-masing kalau kita mau menghafalkan. Baik. Kemudian menyimak video materi. Berapa kali menyimak video materi? Misalnya menyimak hanya 1 kali dari awal sampai akhir. Atau misalnya mau lebih kuat lagi pemahamannya bisa menyimak 2 kali, klik di sini. Atau lebih-lebih lagi menyimak 3 kali bahkan lebih, klik di sini ya, klik di sini. Kemudian sebelum berpindah ke pelajaran yang selanjutnya, maka di sini saya sudah mengulang dalam kurung murojaah kembali proses dari proses yang pertama, mulai dari hafalan kosakata, hafalan doa dan menyimak materi. Klik sudah jika ya. Karena sebelum berpindah ke halaman atau pelajaran setelahnya, pelajaran ketiga mau pindah ke 4, maka sebelum berpindah ke 4, murojaah terlebih dahulu, ulang kembali pelajaran yang ketiga ya. Pelajaran pertama sebelum berpindah ke pelajaran nomor 2, maka pelajaran pertama diulang kembali ya, meskipun telah disaksikan ya. Jadi mengulang apa? Hari hafalan kosakatanya dihafal lagi, dibaca-baca lagi ya boleh ya silakan. Kemudian doanya dibaca dengan hafalan sekali lagi ya dan juga materinya disimak sekali lagi.
Baik, saya sudah mencoba menghayati, mentadabburi doa ini dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang menjadi tujuan pembelajaran kita agar kita bisa menghayati, mentadabburi doa yang terutama dalam sholat ya, dalam kehidupan sehari-hari. Nanti insya Allah juga akan kita ajarkan doa sehari-hari ya. Doa sehari-hari juga akan insya Allah ya. Nah, ini prakteknya bukan cuma sekali dua kali, tidak cuma sebulan dua bulan, setahun dua tahun, tidak. Tapi sampai akhir hayat kita. Sampai apa? Akhir hayat kita. Jadi ini kewajiban seumur hidup ya, seumur hidup untuk mentadaburi. Caranya bagaimana? Perlu kita bedakan antara menghafal arti satu doa atau ayat Al-Fatihah misalnya, menghafal secara umum misalnya Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam misalnya. Bedakan antara menghafal seperti itu sama menghafal masing-masing kosakatanya. Alhamdulillah itu apa? Lillah itu apa? Rabb itu apa? Al-alamin itu apa? Itu sangat-sangat berbeda. Kenapa? Dalam masalah tadabbur, kita akan sangat kesulitan untuk memahami, mentadabburi hanya dengan pemahaman tahu arti ayatnya. Tapi kalau ingin lebih dalam tadabburnya, maka kita berusaha menghafalkan masing-masing dari ini ya, masing-masing dari kosakata, sehingga ketika kita Bismillahirrahmanirrahim, kita tahu ba itu apa artinya, bi itu apa artinya, ismi itu artinya apa, Allah itu apa maknanya. Nah, gitu ya. Allahumma di sini apa maknanya. Jadi ketika itu lewat dalam bacaan kita dan kita bisa mengkoneksikan, nyambungkan antara hati, perasaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ini nggak akan bisa didapatkan kalau hanya sekedar tahu arti secara umum ya. Jadi seperti itu. Nah, kesulitan apa yang dihadapi dalam antara ini? Tulis di sini jika ada kesulitan. Nanti insya Allah setiap akan kita carikan solusinya ya. Saran, masukan, ide dan harapan di sini silakan ditulis apabila ada ya. Kalau nggak ada, diklik skip gini ya. Insya Allah bisa. Baik, itu setelah apa laporan ya. Setelah apa laporan. Nah, kemudian setelah laporan di sini, silakan klik link ujian. Insya Allah akan ada link ujian di situ ya. Ujiannya insya Allah sangat-sangat gampang, sangat-sangat mudah. Kenapa? Karena hanya pilihan ganda. Jadi jangan pernah takut salah ya. Jangan pernah takut salah karena hanya pilihan ganda ya. Ya jawaban apapun yang dipilih ya pasti kalau A, B, C, D, E ya berarti 20% ada kemungkinan benar. Jadi intinya di sini jangan pernah takut salah ya. Nah, link ujian klik di sini ya. Ini tadi misalnya kita ingin ujian hari kedua. Hari kedua klik link ujian hari kedua, pilih di sini hari kedua. Nah, nanti akan keluar muncul ujiannya seperti ini ya. Ya, segini ada pilihan ganda seperti ini ya. Nanti bisa diisi. Nah, ujian di sini silahkan mengulang murojaah kembali pelajaran yang telah disampaikan sebelum mengerjakan ujian. Di sini. Kemudian waktu mengerjakan ujian adalah fleksibel sesuai dengan perkembangan masing-masing peserta. Jadi tadi sudah kita jelaskan bahwasannya hari untuk setiap orang itu berbeda-beda. Kenapa? Tergantung situasi dan kondisi serta waktu yang dimiliki. Sekali lagi, pembelajaran ini kita buat sefleksibel mungkin untuk apa ya menjadi solusi bagi orang-orang yang nggak bisa terikat dengan waktu. Seringkali ya terutama kepala keluarga ya, terutama kepala keluarga yang kerjanya kadang-kadang pagi ya, kadang-kadang malam, kadang-kadang siang, nggak mesti ya. Misalnya sudah ada pemberitahuan jam 8 atau jam setengah 8, insya Allah akan kita adakan live meeting misalnya. Oh ya bisa insya Allah gitu ya. Tiba-tiba ya namanya kepala keluarga ya pasti di sini bapak-bapak tahu ya ada satu keperluan ya entah
itu pekerjaan ya, entah itu mengantarkan anak yang sakit, entah itu urusan RT, RW gitulah ya, namanya juga bapak-bapak pasti ada aja hal yang nggak terduga. Beda sama anak sekolah. Anak sekolah itu beda ya. Kalau namanya bapak-bapak atau atau mungkin juga ibu-ibu yang juga kerja ya, mungkin akan susah ya. Makanya di sini kita sangat-sangat fleksibel ya, sangat-sangat fleksibel. Materi di sini bisa diakses kapan saja. Kalau ada kesulitan, silakan ditanyakan ketika live meeting seperti ini atau bisa di grup. Nanti insya Allah grupnya akan kita buka ya besok ya insya Allah. Kita belum buka saat ini agar pengumuman penting tidak tertimbun dulu ya. Biar pengumuman penting bisa dibaca semuanya dulu, baru nanti kita buka grupnya insya Allah. Baik, jadi sekali lagi ketika si A ini sampai hari ke-10, maka ya sudah dikerjakan ujian hari ke-10. Ternyata si B ini baru nyampe hari ke-6 karena banyak kesibukan, baru bisa menyimak 3 hari, 4 hari sekali, ya nggak masalah ya, beda-beda gitu ya. Nah di sini, kerjakan ujian secara mandiri tanpa membuka buku, catatan, atau bertanya kepada orang lain. Ini mengandalkan kejujuran masing-masing ya. Kita nggak tahu kalau nyontek apa enggaknya ya, karena kita nggak punya teknologinya juga ya. Dan juga ini eh, nggak ada gunanya juga ya kalau misalnya minta bantuan orang lain ya. Tidak ada gunanya karena di sini kita untuk belajar ya, untuk apa? Untuk belajar. Waktu ujian dimulai ketika peserta ujian mengklik link ya. Kemudian ujian ini hanya dikerjakan 1 kali. Jadi pastikan jaringan internet stabil agar tidak error hang ya. Nah, kalau misalnya ujian nilainya tidak memuaskan, cuma dapat 65 misalnya, boleh nggak diulang kembali? Jawabannya boleh, tapi harus mengulang pelajaran kembali gitu ya. Kemudian bacalah setiap soal dan pilihan jawaban dengan seksama sebelum memilih jawaban. Jadi silakan dibaca dengan seksama ya. Kemudian tidak diperkenankan membuka tab lain, beralih aplikasi atau menggunakan alat bantu digital selama ujian berlangsung. Sekali lagi ini ya berlandaskan kejujuran masing-masing ya. Nilai akhir akan muncul setelah pengumpulan jawaban. Nanti kita klik oke, jangan langsung keluar dulu ya. Ketika mengerjakan ujian jangan langsung di close dulu. Klik nanti ada tombol lihat skor. Nah, ujian ini bertujuan untuk membantu pelajaran. Ingat ya, di sini kita kenapa dikerjakan sendiri karena fungsinya adalah membantu untuk pembelajaran. Gitu ya. Nah, sebenarnya materi kita pahami sholat ini ada 26 materi ya. Sampai hari ke-26 materi pahami sholat selesai. Materi yang hari ke-27, 28, 29, 30 ya, 4 materi terakhir itu berkaitan dengan 300 kosakata yang paling banyak muncul di dalam Al-Quran. Ini penting ya, karena insya Allah ya, 99% kalau kita baca Al-Quran, pasti ada minimal 1, 2, 3, atau 4 ya kosakata yang kita akan pelajari di sini ya. Sekali lagi, ketika kita baca Al-Quran ya, ketika nanti kita baca Al-Quran, insya Allah kita setiap ayatnya atau setiap barisnya 99% akan menemui kosakata ini. Jadi lumayan kalau kita tahu artinya. Bisa tadabbur ya. Ini ya. Jadi di sini nanti hanya sampai ke 26 ya, hari mana tadi? 26 di sini ya, sampai hari 26 ini. Sampai sini teman-teman telah menyelesaikan pelajaran doa sholat. Kami menyarankan murojaah menengah. Nanti di video fundamental yang ketiga akan dijelaskan apa itu murojaah menengah. Setelahnya silahkan lanjutkan menghafalkan 300 kosakata yang sering muncul di dalam Al-Quran. Ini dia. Dari ke-27, 28, 29, 30. Ujian akhirnya di sini ya. Ujian akhir di sini. Nah, klik di sini, kemudian cari yang akhir di sini. Klik. Ini
soal pertanyaan paling banyak. Kalau ini awal-awal ini cuma 20 soal ABCDE. Pertengahan ABCDE 25 soal. Nah, ini 4 soal dijadikan 100 soal ya. Jadi pastikan waktunya cukup ya, cari waktu yang luang. Jadi begitu ya. Sekali lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pahami sholat ini ya, materinya kita buat sefleksibel mungkin. Jadi misalnya teman-teman bulan ini belum kembali ke Indonesia misalnya, atau bulan ini masih menunggu saudara yang sakit misalnya, bulan ini ada kegiatan mau bikin acara walimah misalnya, saya baru bisa mulai pelajarannya bulan depan misalnya. Tidak masalah dan tidak ada kata ketinggalan sama sekali. Sekali lagi, tidak ada kata ketinggalan. Kenapa? Karena materi ini bisa diakses kapan saja insya Allah ya. Bisa diakses kapan saja. Sekali lagi, materi ini untuk memudahkan teman-teman yang sulit untuk punya jadwal tetap gitu ya. Nah, untuk Zoom-nya bagaimana? Apakah akan ketinggalan? Sekali lagi tidak sama sekali. Materi Zoom akan kita bikin untuk tidak bersambung antara hari yang pertama dan hari yang lain. Tidak. Kenapa? Kebanyakan program pembelajaran ya, karena saya sudah bertahun-tahun ngajar online juga ya, online dan offline ya. Itu kalau peserta ada yang ketinggalan, itu ngejarnya sudah malas. Akhirnya mending nggak sekalian gitu. Sekali lagi, ngejarnya malas, mending tidak sekalian. Maka untuk solusinya adalah materinya tidak bersambung. Jadi misalnya pas live meeting seperti ini kita membahas tentang doa untuk orang sakit misalnya. Hari ini misalnya. Hari Rabu besok kita membahas tentang doanya Nabi Nuh misalnya, atau doanya Nabi Ibrahim misalnya. Pekan depan lagi doa untuk kedua orang tua misalnya. Jadi jangan khawatir ketinggalan karena materinya tidak bersambung. Ingat ya, materinya tidak bersambung antara pertemuan yang satu dan pertemuan yang lain. Jadi bisa dipecah-pecah gitu ya. Tidak perlu khawatir untuk ketinggalan ya. Kayak gitu ya. Sekali lagi yang ingin kita ulangi adalah bagi yang belum pernah belajar bahasa Arab sama sekali, tidak usah berpikir atau memikirkan tentang kaidah-kaidah bahasa Arabnya. Cukup pahami kosakatanya saja. Berkaitan dengan bagaimana cara kita menggapai kekhusyukan dalam sholat. Kata Rasulullah SAW, ada orang sholat itu hanya dapat pahala separuh. Ada yang full, ada yang separuh, ada yang sepertiga, seperlima, ada yang sekian sedikit gitu ya. Bahkan ada orang yang sholat nggak ada pahala sama sekali. Kita harus bisa membedakan ya. Bedakan antara sholat yang sah dan sholat yang berpahala. Orang sholatnya sah, apakah pasti berpahala? Belum tentu. Ya kalau sholatnya mengumpulkan sholat sah itu ya, sholat yang sah adalah sholat yang mengumpulkan syarat, rukun, menjauhi pembatal-pembatal, itu sah sholatnya. Adapun berpahala itu tergantung sambungnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam puasa misalnya, dalam puasa itu ada orang yang puasanya cuma mendapatkan lapar dan haus. Ya dia cuma nggak makan, nggak minum, dan menjauhi pembatal yang lain. Tapi lisannya tetap mencela, tetap menggunjing, adu domba, tetap mengerjakan maksiat-maksiat yang lain. Jadi hilang pahalanya. Begitu sholat seperti itu ya. Sholat ini ya khusyuknya nggak dapat. Yang dipikir ketika sholat ya mancing misalnya. Atau misalnya dalam sholatnya itu dia mengerjakan sholat hanya untuk jaga image misalnya. Mau nyalon misalnya, calon
kepala desa misalnya, biar dikira soleh ya rajin sholat terus gitu ya. Nah gitu. Ya mungkin kalau dia mengumpulkan syarat dan rukunnya, menjauhi pembatalnya, sholatnya sah, tapi pahalanya ada apa enggak urusan lain. Jadi jangan sampai sholat kita ini hanya sekedar penggugur kewajiban, hanya sekedar untuk menghilangkan kewajiban, gitu. Jangan sampai. Tapi sholat kita harus merasuk ke dalam hati kita, harus bisa kita resapi. Ya meskipun sedikit demi sedikit. Baik, ada dua persiapan yang harus kita persiapkan untuk menggapai sholat khusyuk ya. Di sini disclaimer ya, saya bukan orang yang sholatnya paling khusyuk ya. Ya terkadang ya masih teringat dengan hal-hal di luar sholat ya. Tapi di sini saya ingin berbagi saja ya dari beberapa ilmu yang sudah Anda pelajari dari beberapa para ulama ya. Jadi yang pertama adalah faktor teknis, kedua faktor non teknis. Ada faktor teknis dan non teknis. Faktor teknis adalah faktor yang bisa kita usahakan secara fisik dan itu mudah insya Allah ya. Faktor teknis sekali lagi adalah faktor yang bisa kita usahakan secara nyata. Contoh misalnya kita sholat dalam kondisi bersih dan nyaman. Orang yang sholatnya kondisi bau bawang ya, tidak mandi beberapa hari, tentunya akan sulit untuk khusyuk dalam sholatnya. Kenapa? Karena ya namanya orang bau bawang ya, gimana lagi ya. Kemudian pakaian kita yang nyaman ya, jangan yang bau ya, pakaian kita nyaman, kita berangkat sholat itu di awal waktu, menjauhi segala hal yang bisa membuat ibadah itu tidak khusyuk ya, menjauhi segala hal yang membuat terganggu. Misalnya gini, ketika mau sholat, lupa ngangkat jemuran padahal mau hujan. Allahu Akbar, hujan turun, wah nggak mungkin khusyuk, wah pakaian ini sudah kering, lupa ngangkat gitu ya. Contoh lain, habis goreng ikan, mau sholat, lupa belum nutup meja makan. Ada kucing masuk, pasti sholatnya khusyuk itu ya. Itu dihindari semuanya ya, itu dia apa? Dihindari. Kemudian juga persiapan non teknis yang lainnya adalah seperti yang sekarang kita usahakan, yaitu apa? Belajar memahami bacaan sholat kita. Berusaha memahami apa? Memahami apa yang menjadi bacaan dalam sholat kita seperti ini. Ini termasuk faktor teknis yang bisa kita usahakan ya. Kita mulai dari berwudu, kita serap, kita hayati gitu ya. Kita menghayatinya, mentadaburinya kata per kata. Ingat ya, kata per kata bukan arti secara umum, enggak ya. Kalau misalnya eh, ada ayat panjang, kemudian kita hafal artinya, itu belum tentu bisa tadabur. Kenapa? Karena kita belum hafal kata per katanya. Makanya fungsinya kita menghafal kata per katanya itu adalah untuk apa? Untuk agar kita mudah tadabbur. Gitu ya. Nah, dalam ujian nanti kita juga akan memasukkan sedikit sinonim antonim ya. Tujuannya adalah agak memaksa untuk menghafalkan ya. Meskipun eh, itu sangat-sangat gampang nanti insya Allah ya. Meskipun kalau salah ya tidak masalah ya. Jadi seperti itu ya. Baik, kita kembali ke yang tadi. Kita usahakan untuk apa? Untuk memahami bacaan sholat kita. Baik, itu faktor teknis ya, bisa kita usahakan. Nah, kedua adalah faktor non teknis. Faktor non teknis ini adalah hal yang di luar sholat, dan ini yang sering kali kita nggak perhatikan, padahal ini hal yang sangat penting. Sekali lagi, hal yang sangat-sangat penting, tapi sering kali kita lalaikan dan eh, kita seringkali lalai ya, seringkali lalai, seringkali tidak sadar. Apa itu? Pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di luar salat. Ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di luar salat.
Apakah di luar sholat kita ini orang-orang yang bertakwa atau bukan? Adakah perintah Allah yang kita lalaikan? Adakah larangan Allah yang masih kita terjang? Kita bertanya masing-masing. Sekali lagi kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Kalau misalnya ada dosa dan kemaksiatan yang masih kita lakukan ya, misalnya orang habis pencuri misalnya, dia kemudian sholat karena orang Islam, nggak mungkin khusyuk sholatnya. Atau misalnya ada orang habis berkelahi, cekcok sama tangganya, zalim misalnya, dia sholat ya mungkin karena orang Islam, nggak akan khusyuk. Kenapa? Ya karena kepikiran dengan dosa yang tadi ya, gitu ya. Kemudian orang habis dugem misalnya ya, habis dugem, kemudian ya sampai subuh, terus setelah subuh itu sholat subuh setelah itu ya. Jadi bayangkan orang misalnya misalnya dugem, kemudian dia dugemnya sampai subuh, lah kok ternyata subuhnya sholat, nggak mungkin khusyuk. Jadi begitu. Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala ketika di luar sholat, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya, kita bertakwa, kita berusaha untuk menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, orang yang seperti ini akan Allah mudahkan mencapai khusyuk dalam sholat. Karena dia tahu, paham, mengerti Allah Subhanahu Wa Taala di luar sholat. Jadi begitu ya. Kenapa kita berusaha untuk sholat khusyuk tapi gagal terus ya? Karena sebab yang tadi, sebab yang non teknis itu sebenarnya sebab yang paling utama sebenarnya. Karena mungkin di luar sholat kita masih belum bisa jadi orang yang bertakwa. Kita masih banyak berbuat dosa dan kesalahan. Manusia itu nggak mungkin nggak berbuat dosa. Setiap manusia pasti punya salah. Kullu bani adam khata' wa khairul khata'in tawwab. Tapi ya, orang yang bersalah itu kewajibannya adalah bertaubat. Bagaimana mengkompromikannya? Kan manusia kan pasti berbuat salah ya. Tapi di sisi lain kesalahan itu membuat kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini orang-orang yang Allah puji bukan hanya orang yang takwa terus enggak ya, tapi ketika orang bermaksiat itu kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang Allah puji itu juga ya, orang termasuk salah satu yang Allah puji adalah orang-orang yang ketika bermaksiat mereka bertaubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfiru lidzunubihim. Itu mereka orang-orang yang berbuat dosa kejelekan atau mendolimi dirinya mereka sendiri, akhirnya mereka bertaubat, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu ya, tidak terus-menerus berbuat dosa. Ada orang itu yang terjatuh dalam dosa ya karena lalai, karena lupa, karena nggak tahu, karena sesaat jatuh, kemudian dia bertobat sudah lama sudah nggak gitu lagi. Tapi ada orang-orang yang berterus-terus ya, memang hobinya di situ, hobinya dalam suatu kegiatan yang itu bernilai maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu ya, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini sekali lagi disclaimer ya, saya bukan orang yang paling khusyuk sholatnya ya. Sama-sama belajar lah, sama-sama berusaha. Di sini kita ada menyampaikan apa yang pernah kita pelajari dulu ya. Kemudian untuk kita praktekkan bersama-sama ya. Ya kita saling mendoakan lah ya, saling mendoakan. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan langkah kita semuanya untuk belajar, untuk beristiqomah. Jadi yang paling sulit itu bukan belajarnya sebenarnya, yang paling sulit adalah praktek, dan lebih sulit dari praktek adalah istiqomah. Jadi belajar itu ya level sulitnya masih masih mungkin level 1 lah ya. Kemudian praktek level sulitnya next level, level 2 misalnya. Istiqomah ini kesulitannya level sulitnya yang paling sulit ya, karena istiqomah ini bukan lagi berkaitan dengan
teknis ya, tapi dengan hawa nafsu, dengan godaan-godaan. Baik. Ada lagi? Kalau tidak ada, insya Allah pertemuan kita akan ada di hari Senin dan juga Rabu. Jadwal insya Allah diumumkan admin nanti ya. Nomor yang di grup itu nomor admin. Jadi kalau teman-teman sekalian ada kesulitan silakan hubungi beliau ya. Tapi kadang-kadang memang nomornya saya cek kadang-kadang ya. Nomornya kadang-kadang saya cek, saya lihat terutama kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau nggak ada apa-apa ya memang ya biar dipegang admin ya. Saya fokusnya ke pengembangan materi dan juga pengajaran. Baik, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.